فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah. Itulah yang layak untuk kita ucapkan, memuji Allah, bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga dengan hidayah taufik tersebut kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana itu tauhid, mana itu syirik, mana itu yang sunnah, mana itu yang bid'ah. Semua itu adalah karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak akan pernah duduk sejenak di majelis melalui kajian online ini di waktu di mana kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, kecuali semua itu karena hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita selalu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita semua sampai kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, selain nikmat hidayah taufik yang kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesehatan, dimudahkannya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga seluruh amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Sya'ban ini, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun yang sunnah, semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di yaumil hisab dan menghapus semua dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim di ayat yang sering kami sampaikan di surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dapat menghapus kesalahan dosa yang pernah kita lakukan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini Yaumul Khamis, hari Kamis, tanggal 22 Sya'ban 1441 Hijriah, bertepatan dengan 16 April 2020 Masehi. Kita lanjutkan kajian kita seputar Ramadan. Jika pada dua pertemuan sebelumnya, pada pertemuan yang pertama kami menyampaikan sikap mukmin sebelum Ramadan, pertemuan yang kedua sikap mukmin ketika Ramadan, maka pada pagi hari ini kita akan membahas yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita berbicara lebih jauh, maka tentunya sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah bahwasannya tidak ada sang pemberi contoh terbaik di muka bumi ini kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memberikan suri tauladan yang terbaik di muka bumi ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi menyebutkan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, kalamullah di dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi seorang muslim, ketika dia telah mengucapkan kalimat syahadat, terutama syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka salah satu konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amarah, mentaati semua yang beliau perintahkan. Itulah sikap seorang muslim mukmin yang terbaik. Dia mengikuti, dia mentaati apa yang Nabi perintahkan. Bahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari, di hadis yang ke 7280 di nomor aslinya, atau yang terbiasa membuka Sahih Bukhari di kitab terjemahan, di hadis yang ke 1952. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, setiap umatku pasti masuk ke dalam surga, semoga kita termasuk di dalamnya. Namun Nabi belum berhenti. Nabi melanjutkan sabdanya, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Tentu kita mendengar hadis ini bertanya-tanya. Jangankan kita, para sahabat pun waktu itu bertanya kepada Nabi. Mereka bertanya, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Apa ada orang yang tidak minat masuk ke surga, enggan masuk surga? Maka Nabi menjawab, qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, barang siapa yang mematuhi perintahku, barang siapa yang mentaatiku, maka itulah, yaitu orang yang akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang melanggar perintahku, dia tidak mentaati perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan. Oleh karena itu, maka jika kita ingin, yaitu menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Nabi
berada di surga Allah, maka konsekuensinya adalah yaitu ta'atuhu fima amara, mentaati semua yang beliau perintahkan. Salah satunya kaum muslimin terkait dengan Ramadan adalah apa yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Mari kita jadikan suri tauladan beliau di bulan Ramadan. Karena tentunya amal ibadah seorang hamba tidak akan pernah diterima oleh Allah. Amal seorang hamba tidak akan pernah diridhai oleh Allah kecuali hamba tersebut melakukan dua syarat. Dua syarat agar amal diterima. Dua syarat agar amal diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama adalah ia lakukan ibadah tersebut lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6, di ayat yang ke-162. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, salat bagian dari ibadah, wa nusuki, ibadahku. Dalam terjemahan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, an-nusuk maksudnya kurbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah Rabb semesta alam. Ini menunjukkan ibadah harus karena Allah. Bahkan di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan seorang hamba illa kecuali ma kana lahu khalisan wa batuhiya bihi wajhu, kecuali amalan tersebut ia lakukan yaitu ikhlas karena Allah dan mengharap wajah Allah. Artinya mengharap ganjaran pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka ibadah harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar ibadah diterima, inilah yang menjadi strong point, kekuatan daripada tema yang akan kita bahas ini adalah yaitu harus ittiba, muttaba'atur rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal ibadah, satu amalan yang kami tidak pernah mengerjakannya, Nabi tidak pernah memberikan contohnya, maka amalannya ditolak, amalannya tertolak, tidak diterima oleh Allah. Sehingga ibadah harus ada juklak, juknisnya, petunjuk pelaksana, petunjuk teknisnya, SOP misalnya. Harus ada, dan itu semua berdasarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah bukan berdasarkan hawa nafsu. Beribadah harus berdasarkan dengan apa yang telah Nabi ajarkan dan apa yang telah Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga kata para alim ulama, dua syarat ini, ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba diibaratkan oleh para alim ulama seperti dua sayap burung. Burung tidak akan bisa terbang tinggi ke atas dengan satu sayap. Burung akan bisa terbang tinggi ke atas, menjulang ke langit, yaitu dengan dua sayap. Maka ibadah tidak akan pernah naik diterima oleh Allah kecuali dua syarat, ikhlas dan ittiba. Modal ikhlas tapi tidak sesuai sunnah Nabi, tidak diterima oleh Allah karena tidak sesuai contoh dari Nabi. Ternyata sesuai sunnah tapi riya, ingin dilihat orang, ingin mendapatkan apresiasi pujian orang, maka tidak diterima oleh Allah. Maka syaratnya dua, ikhlas dan ittiba. Semoga
kita dijadikan oleh Allah orang hamba-hamba yang ikhlas dan istiqomah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung masuk materi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga waktu kita cukup. Maka yaitu apa saja yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan. Ternyata total yaitu yang Nabi lakukan selama bulan Ramadan tidak kurang dari yaitu 17 perbuatan. Ada 17 perbuatan yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Masya Allah. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memulai puasa kecuali dengan melihat hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah memulai ibadah saum puasanya kecuali dengan melihat hilal bulan. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan akan perbuatan Nabi ini? Disebutkan yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, di hadis yang yaitu dicetakan terjemahan 1046, atau bisa kita lihat di dalam yaitu riwayat Bukhari dalam sahihnya Sahih Bukhari di nomor aslinya yaitu di hadis yang ke-1909. Kita dengarkan yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin." Yang artinya, puasalah dengan melihat bulan dan berbukalah, beridul fitrilah dengan melihat bulan. Apabila kamu dihalangi oleh awan, tertutup awan, mendung, maka hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menarik untuk kita bahas. Mohon maaf, kita ulang yaitu hadisnya, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah dengan melihat bulan dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah, beridul fitrilah dengan melihat bulan. Apabila kamu dihalangi oleh awan, maka hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Hadis ini disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim di nomor aslinya yaitu nomor 1080. Kita dengarkan, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaikum faqduru lahu." Nah, mari kita dengarkan yaitu terjemahannya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya lagi maka berhari rayalah. Jika hilal tertutup maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kita lihat riwayat yang lain, redaksi lain di dalam riwayat Muslim juga, yaitu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in ughbiya alaikum faqduru lahu salasin." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika hilal tertutup bagi kalian, genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Mari kita pelajari hadis ini. Hadis yang mulia ini, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Bayangkan, baru 1 perbuatan Nabi, yaitu Nabi tidak memulai puasa Ramadan kecuali melihat hilal. Dalilnya sudah kami sampaikan. Dari dalil ini 5 faedah yang bisa kita ambil. Apa itu? Yang pertama, faedahnya. Yang pertama,
Hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya berpuasa Ramadan jika sudah nampak hilal. Dan wajib berhari raya Idul Fitri ketika nampak hilal yang menandakan masuknya bulan Syawal. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita memulai puasa dan memulai hari raya berkaitan dengan penglihatan hilal. Walaupun dengan menggunakan teropong atau alat yang bisa memaksimalkan pandangan, maka cara terakhir ini dianggap seperti melihat dengan mata telanjang secara langsung. Namun tetap melihat hilal sekalipun itu menggunakan alat. Ini yang kedua. Yang ketiga, di dalam hadis ini memiliki makna bahwasanya hadis ini merupakan dalil kelirunya cara hisab dalam menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama-ulama yang lain telah menukil adanya ijma, konsensus ulama dalam hal ini. Karena Nabi SAW mengaitkan hukum dengan melihat hilal bukan dengan cara hisab. Mari kita lihat dasar dalilnya, yaitu disebutkan di dalam hadis di nomor yang sama dalam riwayat Muslim, yaitu di hadis nomor 1080 di nomor aslinya. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsibu asyahru hakadha wa hakadha." Kata Nabi SAW, sesungguhnya kata Nabi, kami adalah umat ummiyah. Kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah, tulis menulis, kata Nabi. Dan tidak pula mengenal hisab. Hisab dalam ilmu nujum perbintangan atau ilmu tasyir, yaitu astronomi. Nah, terus kata Nabi, bulan itu seperti ini. Beliau mengisyaratkan bilangan 29, dan seperti ini beliau mengisyaratkan dengan bilangan 30. Kita dengarkan hadis ini. Kata Nabi, kami ini umat yang tidak mengenal tulis menulis dan tidak mengenal hisab, perhitungan. Ya. Hisab di sini adalah yaitu dalam ilmu nujum perbintangan dan ilmu tasyir, yaitu astronomi. Nah, maka Nabi cukup memberikan isyarat bulan itu jumlahnya kalau tidak 29 ya 30 hari. Jika pada saat tanggal 29 ternyata hilal tidak nampak, maka genapkan Sya'bannya menjadi 30 hari. Yang keempat, pelajaran faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Hadis ini menunjukkan jika hilal tertutup pada malam 30, kami ulang, jika hilal tertutup pada malam ke-30 karena adanya mendung atau debu, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Pada hari ke-30 tersebut tidak boleh kita berpuasa. Karena dalam hadis secara jelas menyebutkan demikian, yaitu genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari ketika hilal tertutup atau tertutupi oleh mendung atau debu. Inilah dalil yang tegas, tidak perlu adanya pentakwilan atau penyelewengan makna, tidak perlu. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, jika salah seorang atau salah satu organisasi Islam melihat hilal Ramadan atau melihat hilal Syawal, lalu persaksian orang tersebut atau organisasi tersebut ditolak oleh pemerintah, ditolak oleh penguasa, apakah pertanyaannya, apakah yang melihat hilal tersebut mesti harus puasa atau berbuka, dia tidak puasa?
Maka dalam masalah ini ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Menurut pendapat yang rajih, pendapat yang argumentatif, pendapat yang kuat, bahwasannya orang tersebut yang melihat bulan dan persaksiannya ditolak oleh ulil amri tidak boleh mengamalkan hasil ru'yahnya. Ia harus berpuasa dan berhari raya bersama masyarakat yang ada di negeri tersebut. Dalilnya mana? Dalilnya kita lihat. Disebutkan yaitu di dalam riwayat Tirmidzi, dalam kitab sunannya. Dan bisa kita lihat di dalam Sahih Sunan Tirmidzi, di hadis nomor 697. Mari kita dengarkan. 697 di hadis Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhun. Artinya, puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul fitri. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Jadi jelas sekali bahwasannya disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau mengatakan tentang hadis yang barusan kami bacakan, sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan puasa, saum dan hari raya hendaknya dilakukan bersama jamaah, yaitu pemerintah kaum muslimin dan mayoritas manusia, masyarakat luas. Lalu muncul pertanyaan dalam hati kita, jika suatu negeri melihat hilal, apakah berlaku bagi negeri-negeri yang lain? Jika suatu negeri telah melihat hilal, apakah negeri-negeri yang lain mengikutinya, berlaku bagi negeri-negeri yang lain? Misal, ketika di Saudi Arabia dia telah melihat hilal, apakah mesti di Indonesia juga berlaku hilal yang sama? Ataukah masing-masing negeri berlaku hilal sendiri-sendiri? Maka jawabannya adalah ringkasnya, karena ini butuh pembicaraan yang panjang. Ringkasnya adalah dalam masalah ini masih ada ruang untuk berijtihad. Ini adalah perbedaan pendapat. Oleh karena itu para pakar-pakar fikih terus berselisih pendapat dalam masalah ini dari dahulu hingga sekarang. Maka yang bisa kami nukil salah satu pendapat adalah tidak mengapa jika penduduk suatu negeri yang tidak melihat hilal pada malam ke-30, mereka mengambil ru'yah negeri yang berbeda, matalik, beda wilayah, terbitnya hilal. Namun, jika di negeri tersebut terjadi perselisihan pendapat, maka hendaklah dikembalikan kepada keputusan penguasa muslim di negeri tersebut. Jika penguasa tersebut memilih suatu pendapat, hilanglah perselisihan yang ada dan setiap muslim di negeri tersebut wajib mengikuti ketetapan ulil amri di negeri tersebut. Namun, jika penguasa di negeri tersebut bukan muslim, hendaklah dia mengambil pendapat majelis ulama yang ada di negeri tersebut. Hal ini semua dilakukan dalam rangka menyatukan kaum muslimin dalam berpuasa Ramadan dan melaksanakan sholat Id bersama-sama. Ini yang dilakukan Nabi yang pertama. Nabi berpuasa, Nabi tidak memulai puasa kecuali melihat hilal. Sekarang yang nomor 2. Ini ada 17 kaum muslimin. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berniat untuk melakukan puasa Ramadan sebelum terbit fajar shadiq. Nabi berniat puasa Ramadan sebelum terbit fajar shadiq.
Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Kita bisa lihat dalam Sahih Sunan Abu Dawud. Hadis yang ke 2454 bersumber dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Kata Nabi, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menarik, mengandung beberapa pelajaran juga. Apa itu? Yang pertama, hadis ini memberikan penjelasan bahwa puasa Ramadan, saum Ramadan atau puasa qadha termasuk wajib hukumnya. Puasa qadha Ramadan, ya, niatnya harus sebelum fajar. Kesimpulannya, ketika kita akan mengerjakan puasa yang wajib, dalam hal ini adalah puasa Ramadan atau mengqadha Ramadan di hari yang lain, hukumnya wajib, maka niatnya harus sebelum fajar. Adapun ketika niat untuk puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa Daud, ya, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, Asyura, ya. Maka ini semua niatnya mayoritas ulama membolehkan niatnya pada siang hari bagi mereka yang belum makan dan minum kemudian ingin berpuasa. Boleh. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Riwayat Muslim di hadis yang dalam sahihnya, dalam sahih Muslim, di hadis yang ke 1154 di nomor aslinya. Atau kita bisa lihat di dalam cetakan terjemah di nomor 1000, yaitu 121. Di hadis yang ke 1121. Mari kita dengarkan, yaitu di mana disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Aisyah, adakah engkau sedia makanan?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah engkau sedia makanan?" Maka yaitu Aisyah menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau begitu aku puasa." Nabi bertanya makanan, "Apakah kau punya makanan? Sedia makanan?" Aisyah menjawab, "Tidak ada." Lalu Nabi berkata, "Kalau begitu aku berpuasa." Berarti ini menunjukkan Nabi menanyakan makanan, berarti Nabi sebelumnya tidak berniat untuk berpuasa sunnah. Namun karena Aisyah memberikan jawaban tidak ada makanan, maka Nabi meniatkan untuk puasa. Berarti niat puasa sunnah bisa sewaktu-waktu. Asalkan yaitu semenjak fajar shadiq dia belum makan ataupun minum. Kemudian Rasulullah SAW pergi. Lalu ada orang datang memberi makanan kepada kami, kata Aisyah. Setelah Rasulullah SAW kembali, kukatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tadi ada orang datang memberi kita makanan dan kusimpan untuk Anda." Apa kata Nabi? Ya, Nabi berkata, "Makanan apa?" Aisyah menjawab, yaitu kue hais. Hais, yaitu kue yang terbuat dari kurma. Ya. Nah, kue hais. Lalu apa kata Nabi? "Bawalah kemari kue itu." Kue itu kusajikan untuk beliau, lalu beliau memakannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya puasa sunnah niatnya bisa sewaktu-waktu dan dia berhak membatalkan kapanpun. Seperti itu.
Maka tentunya berbeda dengan puasa yang wajib, yaitu dalam hal ini Ramadan. Niatnya harus sebelum terbit fajar shadiq. Yang kedua, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang kedua, orang yang melakukan puasa sunnah, orang yang melakukan shaum sunnah memiliki kewenangan. Dia boleh melanjutkan puasanya dan dia boleh membatalkan puasanya. Dan tidak dikenakan qadha. Tidak. Bebas. Boleh melanjutkan puasa, boleh tidak. Dan tidak ada qadha puasa sunnah. Yang ada adalah qadha puasa Ramadan. Yang ketiga, yaitu yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini. Niat tempatnya di dalam hati. Sekali lagi, niat pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Mari kita dengarkan, yaitu perkataan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, kullu man alima anna ghadan min ramadhana wa huwa yuridu saumahu faqad nawa. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap orang yang tahu, saya ulang, setiap orang yang tahu bahwa besok adalah Ramadan dan dia kepingin untuk puasa, otomatis dia telah berniat berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita niat adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Lalu kemudian yang keempat, yang terakhir, pelajaran yang keempat dari perbuatan Nabi di bulan Ramadan yang kedua ya. Hadis ini, pelajaran yang keempat, hadis ini menurut pendapat yang kuat, niat bagi orang yang berpuasa Ramadan, cukup sekali di awal hari Ramadan. Dan niatnya mencukupi selama sebulan penuh. Sekali di awal untuk sebulan penuh. Kecuali jika puasa Ramadannya terputus. Misalnya dengan safar, dia sakit sehingga dia tidak puasa, sehingga Ramadannya terputus. Maka ketika ia akan yaitu memulai puasa Ramadannya, dia harus memperbaharui lagi niatnya. Nah, jadi bisa sekali di awal untuk sebulan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, perbuatan Nabi di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengakhirkan sahur. Nabi tidak pernah sahur di awal waktu, tetapi Nabi sahur mendekati subuh, mengakhirkan sahur. Nah, mana dalilnya? Dalilnya yaitu bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, di hadis yang ke 1097. Di nomor aslinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, atau di dalam cetakan terjemahan nomor 1061. Mari kita dengarkan, yaitu di dalam hadis Muslim nomor 1097. Di mana yaitu dari Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an, katanya, kami pernah makan sahur bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah makan sahur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berapa lama kemudian kami pergi sholat subuh. Anas bertanya kepada sahabat Zaid bin Sabit, kira-kira berapa lama jaraknya antara waktu makan sahur Nabi dengan sholat atau adzan tersebut? Maka jawab Zaid, kira-kira selama khamsina ayah, yaitu selama membaca 50 ayat. Kira-kira seperti orang yang membaca 50 ayat Al-Quran. Itulah jarak daripada jarak waktu makan sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalil ini menunjukkan disunnahkannya mengakhirkan makan sahur hingga dekat dengan waktu subuh. Sunnah. Al-Qurtubi menjelaskan. Apa kata Al-Qurtubi rahimahullah?
Dalam hadis ini terdapat dalil sahur tersebut selesai sebelum terbit fajar subuh atau sebelum adzan subuh. Sahur itu berhenti sebelum adzan subuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin dalam hati kita bertanya, kenapa sahur itu diakhirkan? Kenapa tidak diawalkan? Kenapa harus mendekati subuh? Maka faedahnya sangat besar. Makan sahur diakhirkan disebutkan oleh Ibnu Abi Jamrah rahimahullah. Beliau berkata, Nabi SAW memandang amalan yang sangat mudah, memandang suatu amalan yang sangat mudah bagi umatnya untuk dilakukan. Seandainya tidak makan sahur, seseorang yang tidak sahur, maka tentu akan memberatkan orang tersebut. Dan seandainya makan sahur dilakukan di tengah malam, bukan mendekati subuh, tentunya juga akan memberatkan, yaitu orang tersebut. Orang yang makan sahur tengah malam, maka tentu tidak bisa terkalahkan dengan rasa kantuknya. Makan sahur tengah malam dapat membuat lalai dari sholat subuh, sehingga manfaatnya besar sekali, yaitu mengakhirkan sahur. Yang keempat, perbuatan Nabi yang keempat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbuatan Nabi di bulan Ramadan yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan sahur dengan tamr. Tamr yang dimaksud di sini adalah kurma kering. Kurma kering. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan di dalam, yaitu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Silsilah Hadis As-Sahihah. Hadis yang ke-562. Maaf. Hadis yang ke-562. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'minit tamr." Kata Nabi, sebaik-baik sahur orang mukmin adalah tamr. Tamr yang dimaksud ini adalah kurma. Kata para alim ulama, yang dimaksud tamr di sini adalah kurma kering. Dan umumnya kurma yang beredar di negeri kita ini, di Indonesia ini adalah sudah kering. Ya, ciri-cirinya adalah berwarna hitam. Nah, kehitaman. Sedangkan kalau kurma basah yang disebut dengan rutab berwarna hijau atau kecoklatan. Ya, oleh karena itu maka dianjurkan, kata para alim ulama, disebutkan oleh Mula Ali Al-Qari, salah seorang ulama mazhab Hanafi, menukil keterangan At-Tirmidzi rahimahullah, dianjurkan menggunakan kurma di waktu sahur karena sahur itu sendiri adalah keberkahan, berkah. Nabi mengatakan, tasahharu fa inna fis suhuri barokah, makan sahurlah kalian karena makan di waktu sahur itu barokah. Nah, dan dikhususkan kurma sehingga menjadi keberkahan, bertumpuk keberkahan. Kurma adalah buah berkah. Waktu sahurnya berkah, kurmanya berkah. Keberkahan bertumpuk dengan keberkahan. Masya Allah. Oleh karena itu, maka apabila yaitu kalian berbuka, kata yaitu Mula Ali Al-Qari, beliau mengatakan, apabila kalian berbuka, hendaknya dia berbuka dengan kurma. Karena kurma itu berkah. Sehingga mengawali yaitu buka dengan berkah. Dan ujungnya juga berkah. Sahurnya berkah, berbukanya juga berkah. Maka Ramadannya tentu penuh dengan keberkahan. Ini yang keempat. Yang kelima, perbuatan Nabi ketika di bulan Ramadan. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai puasa sejak terlihat fajar shadiq. Nabi memulai puasa sejak terlihat fajar shadiq. Dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-187, dalam penggalan ayat Allah berfirman,
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, yang artinya dan makan serta minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, maksudnya fajar shadiq. Oleh karena itu maka ini menunjukkan kepada kita siapa saja yang mengetahui terbitnya fajar dengan melihat langsung atau informasi dari yang lain, maka ia wajib puasa. Demikian pula orang yang mendengar adzan subuh, maka wajib segera berpuasa ketika mendengar adzan tersebut. Nah, jika adzannya dilakukan tepat waktu dan tidak mendahului fajar. Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk perbuatan Nabi di bulan Ramadan yang ke-6. Perbuatan Nabi yang ke-6 di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi pernah mengguyurkan air ke atas kepalanya. Kenapa? Karena ingin mengusir rasa dahaga dan panasnya sengatan matahari. Jadi Nabi pernah di dalam rangka untuk yaitu menghilangkan rasa haus yang begitu luar biasa, ya, menghilangkan rasa dahaga dan supaya mendinginkan tubuhnya dari sengatan matahari, Nabi mengguyurkan air di atas kepalanya. Maka boleh yang seperti ini. Lalu ada yang bertanya, gimana kalau renang? Maka jawabannya, selama air itu tidak masuk ke dalam lubang mulut, telinga atau hidung, maka dalam hal ini tidak mengapa. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mungkin menghilangkan panas, ya, yang begitu menyengat atau haus dan seterusnya, maka ini sah-sah saja diperbolehkan. Ya, baik. Kita lanjutkan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kemudian jangan diartikan yaitu setiap hari, ya setiap pagi, gitu ya, masuk ke dalam kamar mandi terus kemudian dia berendam, ya. Berendam di kamar mandi mulai pagi sampai mau maghrib. La haula wala quwata illa billah. Ya, insya Allah keluar dari kamar mandi berubah itu. Ya, oleh karena itu maka boleh dalam rangka menghilangkan panasnya sengatan matahari atau rasa dahaga. Mana ini dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya, yaitu bisa kita lihat dalam Sahih Sunan Abu Dawud, hadis yang ke-2365 dari sahabat Abu Bakar bin Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ini yang ke-6. Yang ke-7 kita lanjutkan saja. Yang ke-7 disebutkan yang Nabi lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Jadi Nabi pernah bekam. Maka jika ada yang bertanya bagaimana kalau dengan donor darah? Sah saja, boleh, ya, karena Nabi pernah berbekam di bulan Ramadan. Mana dalilnya? Dalilnya bisa kita lihat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu di dalam Sahih Bukhari. Di hadis di nomor aslinya 1938. Saya bacakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa saimun. Lihat kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW sesungguhnya Nabi itu berbekam ketika beliau sedang berikhram. Dan beliau juga berbekam ketika beliau sedang berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya boleh yaitu berbekam. Namun para alim ulama memberikan syarat apabila ketika dia berbekam menyebabkan dia semakin lemas atau bahkan dia ingin membatalkan puasanya, maka hukumnya bukan berubah, bukan menjadi sunnah, tetapi berubah menjadi makruh. Bahkan yaitu haram hukumnya kalau ia teruskan yaitu puasanya. Karena dia punya keinginan untuk membatalkan. Karena dia yaitu bekam atau melakukan
donor darah. Kita lanjutkan yang ke-8. Yang ke-8. Perbuatan Nabi di bulan Ramadan yang ke-8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Nabi di bulan Ramadan dermawan, dan ini sudah kami sebutkan, kami singgung pada kajian sebelumnya. Kita lanjutkan yaitu yang ke-9 karena dalilnya jadi satu. Sehingga kami teruskan saja, nanti kita akan bacakan dalilnya. Poin yang ke-9, perbuatan Nabi di bulan Ramadan. Kalau yang nomor 8, Nabi orang yang dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan. Bahkan diibaratkan seperti angin kencang yang berhembus. Yang ke-9, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan selalu bertadarus Al-Quran. Nabi selalu bertadarus Al-Quran. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan. Dalil di dalam hadis riwayat Bukhari. Dalam kitab sahihnya Sahih Bukhari. Di nomor aslinya. Yaitu di hadis yang ke-4997. 4997. Kami bacakan, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan dalam kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ini termasuk dalil untuk yang nomor 8. Kita lanjutkan. Karena malaikat Jibril menemui beliau setiap malam bulan Ramadan. Malaikat Jibril menemui Nabi setiap malam bulan Ramadan sampai akhir bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada malaikat Jibril apabila bertemu malaikat Jibril. Masya Allah. Berarti bertadarus, ya. Nah, lalu kemudian beliau menjadi orang yang paling dermawan akan kebaikan melebihi angin yang berhembus. Inilah dalil yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4997. Kita lanjutkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu poin yang ke-10. Yang ke-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan keluarganya. Sangat perhatian dengan keluarganya. Hal ini terlihat dengan seringnya Nabi mencium dan bercumbu kepada para istrinya di bulan Ramadan. Bukan selain Ramadan. Di bulan Ramadan, Nabi yaitu memperhatikan keluarganya. Salah satunya adalah yaitu seringnya Nabi mencium dan bercumbu kepada para istrinya. Bisa kita lihat yaitu di dalam hadis riwayat Muslim misalnya, yaitu di dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1106 di nomor aslinya, atau di dalam kitab cetakan terjemah di nomor 1073 akan kami bacakan, yaitu di nomor 1073 di cetakan terjemahan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium, bahkan bukan hanya mencium, dan mencumbuku mesra ketika beliau sedang puasa, tetapi beliau sanggup mengendalikan yaitu hawa nafsunya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dibenarkan ini ya, diperbolehkan. Lalu kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yaitu yang berikutnya. Namun sebelum kita masuk yang ke-11, kata para alim ulama bahwasanya berciuman bagi suami istri diperbolehkan asalkan yaitu dia aman dari keluarnya mani. Lalu kemudian kata para alim ulama juga, jima di siang hari bulan Ramadan adalah sebagai pembatal puasa dan wajib membayar kafarat, ya. Lalu kemudian kata para alim ulama, ya, jika kata para alim ulama ini menunjukkan kepada kita diperbolehkan asalkan dia mampu menahan hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi memperbolehkan bagi mereka yang sudah tua usianya, ya, dan Nabi melarang bagi mereka yang usianya masih muda. Nah, datang seorang laki-laki tua, dia berkata, apakah boleh aku mencumbu istriku di siang hari bulan Ramadan? Lalu Nabi melihat orang itu, maka Nabi memperbolehkan.
Tiba-tiba datang orang yang kedua, yaitu orang yang masih muda usianya, dia bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Apakah boleh aku mencumbu istriku di siang hari Ramadan? Maka Nabi mengatakannya, Nabi melarangnya. Ini menunjukkan boleh untuk yang tua dan yaitu hindari bagi yang masih muda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana itu pendalilannya? Ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya. Kita lanjutkan sekarang yang keberapa ini ya? 11. Yang ke-11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi junub setelah fajar. Nabi mandi junub setelah fajar. Nah, Nabi mandi junub setelah fajar. Ini dalilnya bisa kita lihat di dalam hadis, yaitu riwayat Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim, di hadis nomor 1109 dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dua orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, nomor yang lain, yaitu di nomor 1078 di nomor cetakan terjemahan, yaitu dikatakan, kami bacakan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, dua orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan subuh ya dalam keadaan junub karena jima, tidak karena mimpi, dan beliau terus saja berpuasa. Kata para alim ulama, demikian pula wanita yang haid dan nifas, apabila darah mereka berhenti dan melihat suci sebelum fajar, maka hendaknya tetap melanjutkan puasa pada hari itu, sekalipun mandinya setelah terbitnya matahari, asalkan sucinya sebelum fajar shadiq. Nah, kita lanjutkan yang ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyegerakan berbuka. Nabi menyegerakan berbuka. Nabi menyegerakan berbuka puasa. Nah, mana dalilnya? Dalilnya yaitu disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Bisa kita dapatkan keterangan ini dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, hadis yang ke-1074 ya. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bi fitriha an-nujum. Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku selama mereka tidak menunda iftar, tidak menunda berbuka sampai munculnya bintang-bintang. Segerakan ketika berbuka, jangan ditunda-tunda. Sahurnya yaitu diakhirkan, berbukanya diawalkan, disegerakan. Inilah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengingat waktu kita terbatas, maka kami cukupkan sampai pada poin yang ke-12 ini saja. Insya Allah kita akan sambung besok di jam yang sama, yaitu pada poin-poin berikutnya yang belum kami sentuh. Dan apabila nantinya ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ya akan kami jawab, yaitu besok insya Allah sambil menuntaskan materi ini. Nah, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika minal arba. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari 4 perkara. Yang pertama adalah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak mengenal rasa puas. Dan yang keempat, wa min du'ain la yusma, dari doa yang tidak didengar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai semua amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.